Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Wayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak mungkin dengan tema untuk energi peruntunganmu ya di minggu ini nih untuk para zodiak. Namun kembali lagi saya ingatkan pembacaan ini bentuknya general reading ya, jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini, kemudian juga ambil saja yang paling beresonansi ya dengan keadaan teman-teman serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Scorpio ya. Oke, para Scorpio kita lihat di sini yuk. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Scorpio ya, khususnya dalam energi peruntungan di minggu ini. Para Scorpio, kemudian juga silahkan ya, silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu ini untuk energi peruntungan di minggu ini. Biasanya energi ini masih terasa sampai di hari Sabtu ya, jadi sampai dari Sabtu. Para Scorpio untuk energi peruntungan. Kemudian juga seperti biasa akan saya ambil 4 kartu terlebih dahulu ya, tentunya untuk setiap aspek kehidupan kamu para Scorpio. Coba untuk para Scorpio ya, kita lihat yuk. Diawali oleh kartu-kartu apa sajakah di sini para Scorpio. Oke, diawali oleh The Devil di sini. Kemudian juga ada Ace of Swords. Kemudian juga ada The Tower. Dan juga ada King of Wands. Oke, 4 kartu sudah saya bukakan para Scorpio. Namun sebelum diklarifikasi, kembali lagi harus saya ingatkan ya. Kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu, kemudian juga antara kamu dan si dia. Siapapun dia yang terhubung denganmu, yang berdiling denganmu, atau semoga orang yang kau fokuskan juga tertarik ya energinya di sini. Kemudian juga kartu kedua untuk keuanganmu, kartu ketiga untuk dunia karir, kartu keempat untuk kesehatanmu para Scorpio. Oke. Dan kita langsung saja klarifikasi agar jelas ya pembacaannya menuju arah mana untuk para Scorpio. Oke. Untuk para Scorpio kita langsung saja masuk ya untuk bacaan cintamu terlebih dahulu para Scorpio. Dalam bacaan cinta sudah diawali oleh The Devil. Di sini ada apa? The Devil nih para Scorpio. Coba kita lihat ya untuk kartu-kartu pendampingnya. Ada The Devil, kemudian juga ada The Moon ya. Ada The Moon. Dan juga ada Justice di sini. Kemudian juga tuh para Scorpio ada Wheel of Fortune. Oke. Scorpio, kamu diawali oleh The Devil. Dan juga The Moon. Udah ada The Devil, ada The Moon lagi ya, para Scorpio. Ini sebetulnya jika di 2 kartu ini, para Scorpio, khususnya dalam energi peruntungan di minggu ini nih, ini bisa memunculkan pesan para Scorpio ya. Ini bisa memunculkan pesan atau ibaratnya membawa pesan. Ya, ini adalah 2 kartu tentang apa ya? Tentang rasa bosan. Adanya perasaan bosan. Kemudian juga cuek atau bahkan apati. Atau ya, ini adalah hubungan yang jalan di tempat gitu. Jalan di tempat ya. Stagnan, stuck. Ini secara emosional ya para Scorpio, atau ya kecenderungan menolak tawaran yang datang. Jadi Scorpio ini ketika ada orang-orang yang mungkin mau mendekat juga kamu malas di sini ya. Kamu bakal menolak, bakal cuek, bakal diam di sini. Untuk para Scorpio kepada siapapun, bahkan mungkin kepada energi pasanganmu, kepada kekasih hatimu juga ini seperti ini gitu ya. Entah cuek gitu. Untuk para Scorpio. Bahkan juga banyak Scorpio yang bakal menolak. Kamu di sini bakal menolak ya. Jika ada yang mendekat gitu, cari-cari perhatian sama kamu, atau bahkan ada seseorang yang mendekat juga ini bisa menolak di sini kamu nggak mau, diem, cuek.
Ya inilah, jika di dua kartu ini. Ini adalah kartu yang membawa pesan tentang rasa bosan atau bahkan cuek di sini. Dan kepada sebuah hubungan ya terasa stagnan gitu ya, jalan di tempat. Atau ya jalan di tempatnya secara emosional. Karena The Devil masih lah, gairah-gairah masih ada lah ya. Jika gairah ini masih ada, The Devil. Jika sensual sih masih ada. Makanya berjalan di tempat atau bahkan stucknya itu ya secara emosional mungkin untuk para Scorpio ya. Kemudian juga untukmu masih bagian percintaan, hubungan asmara. Ada Justice dan juga Wheel of Fortune ya, yang terjungkir. Jadi ini adalah sinyal. Jika ini adalah sinyal kalau kamu lagi kurang tertarik dengan peluang-peluang baru. Ya, ini kan yang saya baca untuk urusan cinta ya. Jadi peluangnya juga buat cinta, bukan buat uang, bukan buat peluang kerjaan, buat peluang asmara di sini. Nah inilah para Scorpio ini lagi tidak tertarik atau bahkan kurang tertarik dengan peluang-peluang baru di sini. Atau ya kamu sedang merasa nggak puas dengan hubungan yang berjalan sekarang. Karena apa? Karena gairahnya mungkin mulai terasa luntur gitu ya. Untuk para Scorpio ini. Biasanya ketika kondisi ini terjadi, biasanya ya, karena mungkin kamunya Scorpio lagi sibuk, lagi terlalu sibuk berasumsi, wah banyak berasumsi ini itulah. Atau bahkan asik ya, kamu asik berintrospeksi. Atau ya mungkin karena kamu saking kelewat fokusnya kepada dunia kamu sendiri. Ini penyebabnya. Silahkan sesuaikan ya. Yang mana nih? Yang sesuai untuk para Scorpio ya. Ini kuatnya memang seperti bisa terlalu banyak berasumsi ya. Menjudge, berprasangka ini itu gitu ya. Jadilah kamu seperti ini. Untuk para Scorpio. Jika di sini kamu ingin jauh lebih baik, mungkin dalam sebuah hubungan ya banyak hal yang harus kamu perbaiki juga. Dari diri kamu sendiri juga banyak ya Scorpio yang harus kamu perbaiki gitu untuk hubunganmu atau bahkan untuk kehidupan pernikahan. Oke, next coba kita lihat untuk keuanganmu. Ada Ace of Swords di sini tuh para Scorpio, Ace of Swords. Coba. Ada as pedang ya, as pedang kamu ini didampingi oleh kartu-kartu apa saja? Didampingi oleh Page of Swords. Kemudian juga ada Six of Swords. Dan juga ada Age of Wands. Nah ini untuk keuangannya para Scorpio, saya melihat keuanganmu ini lebih kepada ada kaitannya dengan keuangan dan juga bisnis ya. Ini uang bisnis kuat ya, keuangan bisnis ya untuk para Scorpio. Jadi ini adalah kartu bakal ada awal yang menjanjikan nih para Scorpio ya. Ini seperti bakal ada awal yang menjanjikan di sini, tapi ada kaitan buat bisnis gitu ya, buat usaha dengan bisnis gitu, atau buat usaha kamu. Ini untuk urusan uang ya. Tapi di sini juga perlu kamu ingat, ini adalah tipe usaha yang butuh kerja keras dan juga proses belajar yang gak sebentar. Oke, jadi ini ada kaitannya dengan dunia bisnis, usaha, pekerjaan. Tapi selain menjanjikan keuangannya gede yang bisa kamu dapat, di lain sisi itu juga ya ini adalah tipe-tipe usaha, tipe-tipe pekerjaan. Jika kamu jalani ini sungguh membutuhkan kerja keras dan juga proses belajar yang gak sebentar gitu ya. Jadi kurang mudah juga, tidak mudah juga nih gitu. Meskipun ini seperti ada awal yang sangat menjanjikan. Jadi lumayan bisa membuat kamu capek mungkin ya. Untuk para Scorpio ya. Memang ada sebuah hal yang sangat menjanjikan. Tapi ini jika kamu masuk kepada pekerjaan ini, kepada usaha ini gitu ya. Ya ini adalah usaha yang membutuhkan kerja keras banget. Dan juga proses belajarnya mungkin nggak sebentar. Tapi ini menjanjikan
hal yang bagus di sini untuk para Scorpio. Tapi jika seandainya para Scorpio yang sudah masuk kepada pekerjaan secapek apapun gitu ya, kan capek gitu ya. Secapek apapun, sebagaimanapun di sini kamu harus bekerja keras banget, ya silahkan jalani saja. Jika seandainya hasilnya bakal hasil bagus ya, yang bisa kamu dapatkan gitu untuk para Scorpio. Karena kerja itu nggak ada yang mudah kok. Semuanya capek kerja itu di sini. Untuk para Scorpio, silahkan ya, ada di posisi mana? Apakah bakal ada gitu ya, bakal ada awal yang menjanjikan, tapi ketika di sini kamu mengerjakan pekerjaan tersebut, ini bakal membutuhkan kerja keras banget, nggak mudah. Ataukah jika seandainya kamu sudah masuk dalam pekerjaan yang capek gitu ya, harus capek, tidak mudah juga, membutuhkan kerja keras, ya ini mau tidak mau mungkin harus kamu jalani ya, para Scorpio, silahkan. Kemudian juga masih untuk di bagian keuangan. Untuk para Scorpio di bagian keuangan, jika dua kartu ini, Psychosource ya, dan juga Age of Wands, ini lebih kepada membisikkan pesan di sini. Kalau kamu siap buat capek, mau kerja keras, bahkan juga tekun, kemudian juga tekun menyerap ilmu dari proses pekerjaan ini, ya, apapun pekerjaan kamu tentunya. Untuk para Scorpio, ya keputusan yang kamu ambil saat ini bisa membuka keran-keran pendapatan baru. Bakal berdatangan pendapatan baru di sini yang menguntungkan. Tapi di sini juga ada pengingatnya. Ada pengingat manis di sini. Kalau rajinnya kamu ya, kerajinan kamu dan juga kemauan kamu untuk terus belajar, untuk terus bekerja, ya ini juga bisa membuahkan hasil yang sangat besar, bahkan juga nyata. Pasti berefek kepada keuangan ya. Hanya ini sepertinya dibutuhkan kerja keras, benar-benar harus capek. Untuk para Scorpio ya, silahkan Scorpio bergerak laju ya. Semoga menghadirkan hal bagus untuk keuangan. Jadi Scorpio ini bisa masuk dalam fase menghadirkan keberuntungan. Tapi jika untuk mengejar keuangan dalam pekerjaanmu, ya ini membutuhkan kerja keras. Tapi ini bisa menghadirkan situasi yang menguntungkan kamu di sini. Untuk seputar keuangan ya, para Scorpio. Next, coba kita lihat. Ada The Tower untuk dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan juga sudah The Tower di sini. Selain mungkin para Scorpio harus bekerja keras, meskipun harus capek ya, yang kamu alami membutuhkan kerja keras. Nah ini udah ada The Tower nih. Coba kita lihat, The Tower ini diawali oleh Age of Coin. Kemudian juga ada The Star. Kemudian juga ada King of Cup para Scorpio. Nah ini untuk dunia pekerjaan kamu memang diawali The Tower di sini ya. Oke. Tapi ini ada Age of Coin di sini. Untuk para Scorpio dunia karir, jangan membuat segala sesuatunya menjadi sia-sia. Yang pertama. Kemudian juga di Age of Coin ini adalah simbol dari keadilan, kemurahan hati, bimbingan ya. Jadi mentorship di sini. Atau ya bakal ada hubungan timbal balik yang seimbang. Artinya apa sih? Ya artinya kamu kemungkinan besar bakal menerima. Atau bahkan kamu ini justru memberikan dukungan atau menerima dukungan di sini. Jadi saya melihat banyak para Scorpio yang bakal mendukung seseorang atau kamu dapat dukungan dari seseorang. Bahkan juga ini masuk kepada keuangan. Saya melihat banyak Scorpio yang bakal bisa bantu seseorang. Jadi kamu bisa membantu seseorang dari segi keuangan, atau ada kamu ya, ada para Scorpio yang dibantu juga orang. Kamu ada yang bisa nolongin orang, ada juga Scorpio yang bisa ditolong orang juga di sini di bagian keuangan. Tapi ini juga sepertinya ada dukungan ya, ada dukungan dari senior gitu.
para Scorpio. Bahkan juga ada pengakuan di sini. Bisa ada pengakuan atas prestasi kamu. Makanya saya bilang ada mentorship di sini untuk para Scorpio ya di bagian dunia pekerjaan. Kemudian juga masih untuk dunia karir pekerjaan kamu di sini ada The Star dan juga King of Cup ya para Scorpio. Nah di dua kartu ini masih di bagian pekerjaan atau untuk karir kamu. Jika ini adalah kartu yang menyoroti bahwa pentingnya aksi saling berbagi ya, jadi giving back gitu ya untuk para Scorpio. Ini pemberian upah yang adil, kemudian juga etika berbisnis yang bersih, kemudian juga etika berbisnis yang bersih. Ini peluang kamu untuk tumbuh dan berkembang di dunia kerja bakal datang lewat aksi saling tolong menolong ini. Jadi harus saling gitu ya. Untuk para Scorpio harus saling tolong menolong gitu. Dari aksi tolong menolong. Jika kamu egois nggak bisa, nggak bakal bisa. Ketika di sini kamu saling memberi, saling berbagi ya, saling tolong menolong ini di sini ada peluang nih untuk tumbuh berkembang di dunia pekerjaan. Makanya saya bilang para Scorpio, jika seandainya kamu punya pekerja ya harus adil, memberikan upah kepada pekerja gitu ya. Kemudian juga untuk para Scorpio ini di bagian karir ya harus adil, apalagi di sini kamu yang bermitra atau bahkan yang berjoin atau bahkan yang bekerja sama ya harus adil. Pasti di sini bakal banyak peluang. Tapi di lain sisi juga harus saling ya, itu arti keadilan itu saling tolong menolong. Karena di sini juga ada Scorpio yang bisa menolong dan juga ada Scorpio yang bisa ditolongin gitu ya oleh orang. Silahkan para Scorpio. Ini dunia karirmu. Tapi di sini juga ada pesan untuk para Scorpio. Jika di kartu ini lebih menekankan kalau kemakmuran itu ya datang sepaket dengan tanggung jawab untuk membantu sesama. Ya inilah kuat saling tolong menolong ya para Scorpio. Nah hal ini ditunjukkan lewat kondisi keuangan kamu bakal stabil. Kemudian juga kepada dinamika pekerjaan ini bisa setara. Bahkan juga bisa ada peluang investasi atau bahkan sponsor yang masuk di sini untuk para Scorpio. Silahkan para Scorpio ya. Kemudian juga untuk dunia kesehatan ada King of Wands di sini, King of Wands. Coba King of Wands ini didampingi oleh kartu apa sajakah ya untuk di bagian kesehatan deh para Scorpio dalam energi peruntukan di minggu ini. Ada Knight of Coin. Kemudian juga ada The Fool ya, The Fool. Dan juga ada Ace of Coin. Ini untuk kesehatan para Scorpio di dalam energi peruntungan minggu ini. Para Scorpio ini sebetulnya adalah kartu-kartu yang menegaskan pentingnya disiplin hidup terstruktur gitu untuk para Scorpio ini. Bahkan kamu harus berani mengambil kendali penuh ya buat kesehatan fisik kamu sendiri di sini Scorpio. Ketika dua kartu ini muncul, ini sebetulnya sering muncul untuk memperingatkan kamu yang lagi hobi kerja berlebihan ya. Jadi over sekali nih dalam bekerja sampai bikin stres berat. Yuk mulai luangkan waktu khusus ya untuk merawat tubuh kamu jika di dua kartu ini. Kemudian juga masih di bagian kesehatan para Scorpio. Di bagian kesehatan ini sebetulnya ada dua skenario ya jika di dua kartu ini. Yang pertama mungkin kartu ini jika buat kesehatan kamu salah satunya ada yang menuntut kamu untuk punya sikap yang teratur ya, jadi lebih mempunyai cara yang teratur gitu buat kesehatan dan juga buat disiplin, harus disiplin tinggi di sini dalam urusan olahraga atau bahkan proses pemulihan tubuh. Tapi di lain sisi ini juga adalah kartu yang menjadi alarm ya bahwa kamu mungkin mulai kaku di sini, menjalani pola hidup yang gak sehat
atau bahkan mengabaikan perawatan diri juga kamu abaikan. Self care, jangan sampai seperti ini. Ini adalah alarm buat kamu. Para Scorpio, silahkan jadi tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.